Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang kinerja kuartal 1 tahun 2022-nya masih bagus dan saat ini terlihat mulai ada akumulasi kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Kalbe. Kalbe hari Kamis kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1640. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Kalbe trennya masih bagus. Bisa kita lihat saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1590. Dan kenaikan hari Kamis kemarin membuat Kalbe saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 1615 dan sempat mencoba break resisten 1650. Dan bisa kita lihat di atas resisten 1650 masih ada satu resisten kuat di harga 1700. Resisten 1700 selama 2022 terlihat masih kesulitan ditembus Kalbe, setelah itu mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya pada pertengahan 2021 Kalbe mulai bergerak naik, tapi pada saat menyentuh harga 1700 mulai bergerak sideways. Dan kemarin kalau artikel berita bahwa Kalbe masih meraup laba bersih 835 miliar, tumbuh 16% lebih pada kuartal 1 2022. Jadi selama kuartal 1 2022 ini kinerja Kalbe masih bagus. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat pada perdagangan terakhir hari Kamis kemarin masih ada akumulasi. Asing juga terlihat 3 hari terakhir mulai masuk kembali mengakumulasi saham Kalbe. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Kalbe trennya masih aman pada perdagangan awal Mei nanti. Jadi masih akan bergerak sideways, masih mencoba untuk naik mengetes harga 1650. Apabila berhasil break, masih ada potensi lanjut naik mengetes resisten kuat di 1700. Karena masih ada akumulasi dan secara tren pun masih kuat berada di atas garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Atau bisa buy on breakout di harga 1650 dengan target jangka pendek di harga 1700. Jadi Kalbe saat ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Sido. Sido hari Kamis kemarin ditutup bertahan di harga 940. Dan secara tren bisa kita lihat saat ini memang Sido masih bertahan di atas garis EMA 150 di harga 915. Tapi saat ini Sido sudah berada di bawah garis EMA 50 di harga 950. Jadi secara tren sudah terlihat mulai ada tanda-tanda pelemahan. Sebelumnya Sido berada di atas garis EMA 50 terus, setiap kali menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound dan sempat naik menuju harga 1050. Dan secara tren saat itu masih uptrend. Tapi setelah gagal break, Sido sempat turun sangat dalam di bawah harga 1000, langsung turun di bawah garis EMA 50 dan saat ini terlihat mulai bergerak sideways. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan bisa kita lihat sebelumnya asing terus distribusi saham Sido pada saat penurunan dari harga 1000 ke harga 900-an. Bisa kita lihat sebelumnya pada saat di atas harga 1000 asing terus masuk melakukan akumulasi sehingga trennya masih bergerak naik. Tapi setelah akumulasi terus pada tanggal 1 April asing keluar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi bisa kita simpulkan setelah akumulasi lumayan besar, asing melakukan take profit di tanggal 1 April. Sehingga harga langsung turun tajam, setelah itu asing terus distribusi. Sehingga membuat Sido trennya tidak bisa bergerak naik. Dan 3 hari terakhir terlihat memang sudah mulai ada akumulasi. Dan dari broker summary memang terlihat ini sekilas seperti distribusi, tapi bisa kita lihat untuk data netnya ini masih akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Sido masih akan bergerak sideways, masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50, tapi harus hati-hati. Selama masih gagal break dari garis EMA 50, Sido trennya masih ada sideways, masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150.
Jadi untuk teman-teman mau entry, karena saat ini berada dekat dengan garis EMA 50, sebaiknya wait and see dulu, bisa buy on breakout dengan target di harga resisten 1000 atau tunggu kembali di garis EMA 150 untuk entry-nya. Berikutnya saya akan coba analisa saham KF. KF berbeda dengan teman-temannya tadi, secara tren KF saat ini trennya masih sangat downtrend. Bisa kita lihat, sebelumnya masih berada di atas harga 2300, sempat naik di atas garis EMA 50, tapi beberapa kali mencoba break garis EMA 150, selalu gagal break dan saat ini terus bergerak turun. Jadi sekarang candle berada jauh di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 2110, garis EMA 50 saat ini di harga 1745. Jadi secara tren KF saat ini sangat downtrend. Jadi walaupun 2 hari terakhir ini terbentuk candle hijau, hari Kamis kemarin masih naik 2% lebih ke harga 1475. Secara tren belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Karena bisa kita lihat sebelum juga sempat turun sangat dalam. 3 hari terbentuk candle hijau, malah lanjut turun. Ini juga sama, 2 hari terbentuk candle hijau, malah candle hijau tanggal 18 April solid, ternyata masih melanjutkan penurunan. Jadi saat ini jika kita lihat harga 1450 saat ini masih berupa support. Jadi walaupun sempat turun di bawah harga 1450, saat ini KF masih bisa bangkit dan naik kembali di atas daerah support ini. Sedangkan untuk resisten terdekat saat ini di harga 1600. Jadi apabila KF berhasil bertahan di atas harga 1450, maka minimal trennya akan mulai sideways. Jadi akan lebih bagus trennya. Tapi selama masih gagal bertahan di atas harga 1450, tren KF masih akan terus bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman mau entry pun harus sangat disiplin dan harus berani cut loss apabila ternyata analisa salah dan support ini terlewati. Dan dari data broker summary memang terlihat pada kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat KF juga trennya masih akan sideways, masih ada potensi untuk naik mendekati harga 1600, tapi ingat, tren walaupun ada potensi untuk naik, KF trennya belum bagus saat ini. Walaupun ada akumulasi, akumulasinya juga belum besar. Dan saat ini juga belum ada sentimen positif pada saham KF ini. Jadi ingat, walaupun teman-teman mau entry harus sangat disiplin. Dan kalau bisa sebaiknya fokus pada saham lain yang trennya lebih bagus dan ada sentimen lebih bagus daripada saham KF ini. Dan terakhir saya akan coba analisa saham IRA. IRA juga bisa kita lihat mirip dengan KF saat ini bergerak sangat downtrend. Garis EMA 50 150 pun bisa kita lihat saat ini berada jauh dengan candle saat ini. Dan hari Kamis kemarin pun IRA masih turun 1% lebih ke harga 1445. Dan sedangkan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1655. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1760. Jadi walaupun ada candle hijau sekali atau 2 kali, ingat ini belum menandakan tanda-tanda reversal trend. Bisa saja rebound sementara terus melanjutkan penurunan seperti IRA dan KF tadi. Dan bisa kita lihat untuk IRA pun sama, walaupun turun 1% lebih ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi walaupun jumlahnya masih kecil. Jadi untuk IRA, apabila teman-teman mau entry, saya lihat sebaiknya juga wait and see. Paling aman adalah lihat apakah IRA berhasil naik di atas harga 1500. Apabila berhasil naik di atas harga 1500, apabila teman-teman mau entry, baru lebih aman. Karena secara tren baru terlihat ada tanda-tanda untuk reversal trend atau minimal ada potensi naik ke harga 1600 sampai garis EMA 50 yang saat ini di 1655. Selama belum gagal naik di atas harga 1500, teman-teman harus hati-hati karena masih ada potensi untuk turun menuju support 1400 atau malah turun menembus support 1400 ini. Dan untuk IRA juga sama, saat ini belum ada sentimen positif dan walaupun ada akumulasi, akumulasinya juga tidak besar saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.